wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan KD 26 yang bertema papan informasi. KD 26A, fungsi pers. Secara umum fungsi pers KD 26A, fungsi pers. Secara umum fungsi pers dapat diperinci sebagai berikut. 1. Memberi informasi. Masyarakat dapat membeli, berlangganan, atau meminjam untuk mendapatkan informasi tentang beberapa hal. 2. Pendidikan pers memuat tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. KD 26B, peranan pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40/1999, pers nasional mempunyai peranan sebagai berikut. 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat, dan benar. 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. 5. Mewujudkan keadilan dan kebenaran. KD 26C, perkembangan pers di Indonesia. Perkembangan pers di Indonesia. 1. Pers Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1907, golongan kaum ningrat atau priyayi mempelopori terbitnya pers nasional yakni Mingguan Medan Prijaji. 2. Pers Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pers masa ini mengalami kemunduran, pers dipaksa untuk mendukung kepentingan Jepang. 3. Pers Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama dengan prinsip demokrasi terpimpin pemerintah menetapkan asas Manipol Usdek. 4. Pers Indonesia pada masa Orde Baru. Masa ini adalah masa kepemimpinan Presiden Soeharto. 5. Pers Indonesia pada masa era reformasi. Pada masa ini, pers Indonesia memperoleh kebebasan. Akibatnya banyak pemunculan pers baru. Pada masa ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. KD 26D, pers yang bebas dan bertanggung jawab. 1. Berikut ini dipaparkan kehidupan pers di negara-negara dengan corak masyarakat dan ideologinya. 1. Pers liberal adalah corak pers yang hidup dan berkembang di negara-negara yang rakyatnya mengagung-agungkan kebebasan individual atau berpaham liberalisme. 2. Pers komunis adalah corak kehidupan pers di negara-negara sosialis yang berhaluan komunis. 3. Pers otoriter adalah model kehidupan pers di negara-negara yang pemerintahannya bersifat otoritas dengan berdasarkan paham fasisme. 4. Pers pembangunan. Istilah ini dimunculkan oleh para jurnalis yang berasal dari negara-negara yang sedang berkembang dengan alasan negara itu sedang giat melaksanakan pembangunan atau development. Pilar jurnalistik. 1. Pilar utama kode etik, berfungsi sebagai landasan moral, kaidah penonton, dan memberi arah para wartawan dalam menjalankan tugasnya. 2. Pilar utama norma hukum, perbedaan erat karena apa yang dilarang kode etik juga dilarang oleh hukum bagi depan sebaliknya. Keduanya mempunyai sisi pendekatan yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.